Haleluya. Baik, boleh ya duduk. Luar biasa ya malam hari ini. Ya, saya percaya semua kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Karena kita terlalu yakin Bapak Ibu Saudara, karena di zaman akhir ini ya bahwa Allah sedang mencari penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi sering saya katakan bahwa firman Tuhan dengan doa dan puja penyembahan itu bagaikan sayap yang tidak boleh, dua sayap yang tidak boleh ya terabaikan saudara. Karena firman yang memberitakan Injil, ada kuasa firman di dalamnya, dan dalam penyembahan saudaraku artinya bahwa kita sedang mempersembahkan pujian lewat korban bibir lidah kita kepada Tuhan, dan terlebih hati kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Nah oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan ayat 7 berkata demikian. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tangannya. Luar biasa, pemazmur ini mengatakan marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini ada alasan kenapa Mazmur menyuruh kita untuk kita sujud menyembah Tuhan. Dan lebih lagi itu berlutut, ya, sujud dan berlutut di hadapannya. Nah alasan yang pertama dia berkata yang menjadikan kita yang memerlukan Tuhan, kita memerlukan hadiratnya, kita memerlukan perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan saudara? Di dalam doa dan penyembahan. Engkau tidak bisa mencari Tuhan di tempat yang lain selain daripada penyembahan kepadanya. Setiap orang hadir di hadapan Tuhan, maka dia harus memberi persembahan. Dan malam hari ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan melalui apa? Korban bibir lidah kita. Penyembahan kepada Tuhan bukan hanya korban dari apa tubuh jiwa kita saudara, tetapi juga lewat apa? Penyembahan kita lewat korban bibir lidah kita. Dalam kitab Ibrani, mari kita mempersembahkan korban bibir lidah kita. Nah kenapa kita menyembah Tuhan? Karena ia apa? Yang menjadikan kita. Nah ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini saudaraku, ya tentang mengapa kita menyembah Tuhan. Pertama adalah penyembahan mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Jadi fokus kita dalam menyembah Tuhan bukan masalah kita, bukan pergumulan kita, bukan penyakit kita, tetapi fokus hati kita dalam menyembah adalah Tuhan. Kita terfokus kepada hati Tuhan. Bagaimana lewat penyembahan kita menyenangkan hati Bapa. Amin. Jadi bukan fokusnya supaya masalahku, penyakitku, pergumulanku lepas. Kalau hal demikian itu bonus dari Tuhan. Tuhan bisa beracara kalau dia udah disenangkan dengan apapun. Tuhan Allah bisa buat sesuatu yang mustahil bagi kita. Dia bisa lakukan mujizat. Ya, kalau kita lihat dari apa yang kita renungkan tadi, nyanyian itu tadi apa? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi dengan kuasanya, ya, menang hidupku, yang buka jalan bagiku, pembuat mujizat sejati. Perhatikan, di dalam penyembahan itu kita nggak mungkin bisa menyembah Tuhan dengan serius kalau kita nggak mengenal sungguh siapa Allah kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini saudara, kita menghauskan hadirat Tuhan, terfokus kepada Tuhan, karena kita kenal siapa Allah kita.
Dan dalam nyanyian tadi yang berkata bahwa Dia yang membelah laut, Dia yang menundukkan badai, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, sebab Dialah pembuat mujizat yang sejati. Ini luar biasa. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, kita semakin giat untuk menyembah Tuhan. Di dalam worship night ini gereja memfasilitasi itu. Saya sekali jemaah enggak meresponi, udah berapa tahun, ya 1 tahun mungkin ya, sudah kita mulai namanya worship night ini. Dan ini kita kobarkan saudara di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah bleskom kita saudaraku, tetangga kita datang untuk sujud menyembah Tuhan. Dan di dalam penyembahan itu, pertama adalah kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Artinya bahwa saat kita menyembah, kita sedang berkata kepada hati kita, Tuhan lebih besar dari masalahku. Amin. Untuk itu Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Hal yang kedua adalah di dalam penyembahan menghadirkan hadirat Allah. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya ketika kita memuji dan menyembah dengan tulus, kita menciptakan tahta bagi Tuhan untuk hadir di tengah kita. Hadiratnya membawa damai, membawa sukacita, dan membawa pemulihan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam perjanjian lama, pada waktu umat Israel menyembah Tuhan di baitnya, maka di dalam bait itu ada kemuliaan Allah, ada awan yang menaungi mereka, saudara. Kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Dan itu bisa ada pada waktu kita menyembah, yang menghauskan Tuhan. Jemaat kami kota Daud harus menghauskan Tuhan, menyembah Dia. Sebab dengan kita menyembah Dia, kita sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Untuk itu malam ini izinkan hati kita terbuka dan menyanyi dari hati, bukan hanya dari bibir. Saat kita mengangkat suara dan hati kita kepada Tuhan, hadirannya akan nyata di tengah-tengah umatnya. Ini yang kita rindukan. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Amen. Yaitu hadirat Tuhan. Dan penyembah Tuhan bukan hanya di tempat ini, di rumah kita. Mari kita memulai untuk menyembah Tuhan, memuji Dia. Hal yang terakhir yang saya sampaikan adalah dalam penyembah Tuhan, Dia sedang memperbarui hati dan memberi kepada kita kekuatan yang baru. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadinya penyembahan adalah saat kita menanti Tuhan, dan di sanalah kekuatan rohani diperbaharui. Mari kita jemaat menantikan Tuhan. Di mana kita menantikan Tuhan? Yaitu hati yang menyembah, hati yang memuji, hati yang menghauskan Tuhan, saudara. Dan pada waktu kita menanti-nantikan Dia di dalam menyembah, saudara, di sanalah kita memiliki kekuatan yang baru. Dia memberikan kepada kita kekuatan di dalam roh, sehingga kita tidak menjadi orang yang lemah. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang gampang kecewa, gampang yang putus asa. Dia memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Di dalam pergumulan kehidupan kita akan terbang
bagaikan Raja Wali, kata firman Tuhan. Mereka berlari tidak akan menjadi lemah. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Pada waktu kita menantikan Dia di dalam menyembah, di sanalah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita menyembah Tuhan bukan hanya dengan suara, tetapi dengan hati yang penuh syukur. Buang semua gangguan pikiran. Fokus mata kita hanya kepada Yesus. Jangan malu mengangkat tangan. Jangan malu berlutut atau menangis di hadapan Tuhan. Biarlah kita menangis seperti kita sedang menangis seperti bayi di hadapan Tuhan yang sedang menanti-nantikan Dia, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan menangis dengan persoalanmu, tetapi engkau menangis untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu intim kita dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, yang diagungkan dan dimuliakan. Ayat yang terakhir yang saya bacakan bagi kita di dalam kitab Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Bapak Ibu Saudara, mari malam ini kita buka hati kita. Kita naikkan pujian pengagungan kepadanya dengan penuh semangat, sebab Allah kita layak dimuliakan, layak disembah, layak dipuji di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Lawat kami Tuhan. Lawat umat-Mu yang menghauskan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tidak kecewa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam ini. Puaskan dahaga mereka Tuhan. Jawab setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi. Pulihkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Pulihkan mereka dengan hadirat-Mu Tuhan.